Ya pemirsa, pemerintah ini berencana untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. TNI juga memastikan pengiriman pasukan perdamaian ini akan tentunya dilengkapi oleh pelatihan-pelatihan yang spesial dan berbeda tentunya untuk menghadapi bagaimana situasi di Gaza. Lantas, apakah kemudian keputusan untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ini juga perlu dikaji ulang secara mendalam terlebih dahulu? Bagaimana mekanisme yang dipersiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber tentunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Ada Mbak Ulta Levenia Nababan, tenaga ahli utama dari KSP. Selamat malam Mbak Ulta. Malam Mbak. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam Pak Syamsur. Assalamualaikum, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat militer kita tentunya Mas Khairul Fahmi. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Mbak Ulta, progresnya sebetulnya sejauh ini seperti apa? Kajian-kajian apa yang sudah dilakukan untuk kemudian memperkuat niat atau tekad yang luar biasa dari Presiden Prabowo mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza? Itu yang perlu di-underline berarti Mbak, adalah niat dan tekad yang kuat Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian 20.000 pasukan atau bisa lebih kata beliau ke Gaza untuk memastikan bahwa perdamaian itu bisa berlangsung. Permasalahan sejauh mana sudah dilakukan persiapan atau apa, itu saya yakin dari sejak beliau Menhan, Presiden itu sudah melakukan rancangan yang, karena beliau bisa membaca politik internasional. Kalau arahnya ke sini, maka ini yang harus Indonesia lakukan. Jika arahnya sebaliknya, apa yang harus Indonesia lakukan itu sudah dipersiapkan. Nah, permasalahan-permasalahan teknisnya ini, itulah yang mungkin sekarang sedang disusun secara komprehensif oleh Mabes TNI, Kemhan, Kemlu, begitu. Jadi menurut saya sekarang pemerintah itu sudah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan jika nanti ada green light, jika nanti ada mandat internasional untuk kita mengirimkan, kita sudah bukan dalam posisi mempersiapkan lagi, tapi sudah siap untuk maju. Gitu. Oke, berarti persiapannya ini sudah tengah berlangsung. Kapanpun waktunya atau mandat internasional itu turun, pasukan perdamaian siap untuk berangkat ke Gaza, begitu Mbak Ulta. Nah Pak Syamsul, tapi dari DPR sendiri tentu perlu dan penting untuk ikut mengawasi bagaimana kebijakan atau niat baik ini nanti bila betul-betul akan direalisasikan. Sejauh apa kemudian DPR men-challenge atau mengawasi mengenai hal ini? Ya memang harus diawasin, harus dimonitor. Tetapi yang paling penting itu adalah mendudukan pada posisi Indonesia sebenarnya. Sekali lagi penting untuk kita ingat bahwa kita semua terlibat dalam proses ini. Itu karena tujuannya kita, tujuan Tentara Nasional Indonesia itu dan tujuan Presiden Prabowo itu adalah memastikan bahwa Palestina merdeka. Jadi selama tidak ada jaminan bahwa ini adalah jalan menuju Palestina merdeka atau paling tidak two state solution tadi, maka tidak perlu ada pengiriman. Tapi kalau ada jaminan, ada komitmen, ya tidak masalah. Karena memang kita juga sudah diamanahi aturan untuk menjaga perdamaian dunia. Tetapi sekali lagi penting untuk diingat bahwa sumber daya yang begitu besar untuk dibelanjakan atau untuk dikeluarkan dengan tidak ada jaminan tujuan yang jelas. Sumber daya manusia, belum lagi kemudian uang yang harus atau dana yang harus dikeluarkan. Dan yang paling utama itu keselamatan tentara kita. 20.000 ini kita didik untuk melaksanakan banyak program termasuk teritori pembangunan. Kemudian itu kita kirim ke sana dengan tidak ada jaminan dari lembaga tertentu, misalnya lembaga internasional atau tidak ada mandat dari PBB. Anggaplah mandat dari lembaga internasional ada, tetapi yang memberi jaminan siapa yang membiayai, siapa yang menjaga, apa tugasnya, demarkasi apa yang mereka lakukan di sana, jaminan bahwa tugas ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan lain-lain. Belum lagi kita harus mengkoordinasikan dengan faksi-faksi di sisi sebelah di Palestina, sisi sebelahnya lagi dengan jaminan dari yang satu yang dari Israel itu dan lain-lain. Banyak sekali hal yang penting untuk di-underline sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan mandat rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu juga yang penting. Jadi dua mandat ini yang mesti Bapak Presiden ini pikirkan dan kami yakin bahwa Bapak Presiden ini sudah memikirkan jauh-jauh hari. Tetapi penting untuk dibuatkan dan dorongan-dorongan ini supaya
presiden kita juga punya ruang untuk meminta atau bernegosiasi atau bisa mendeklarasikan sesuatu yang membuat kepentingan-kepentingan strategis Indonesia bisa jalan. Oke, baik Mbak Ulta, mungkin ini inisiasi yang baik dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana menjawab tadi mengenai pertanyaan jaminan, bagaimana juga tentara-tentara kita atau pasukan perdamaian nanti yang dikirim ke sana, harus jelas juga jaminannya. Kalau untuk Palestina Merdeka, mandatnya juga seperti apa? Nah, ini juga sudah dikaji kah? Iya, menurut saya ini pemerintah saat ini kan belum ada, maksudnya Presiden sudah memberikan statement bahwa kita siap gitu. Artinya ketika Presiden menyatakan itu adalah bentuk arahan. Kalau misalnya Panglima TNI langsung melihat itu sebagai bentuk arahan gitu. Jadi ke bawahnya turunannya itu ya mereka akan mempersiapkan, tetapi persiapan ini kan kita harus menunggu dulu Mbak. Misal ini misinya apa? Peacekeeping, peace enforcement, atau humanitarian. Nah, ini yang kita tunggu. Tapi selagi kita menunggu, tentu kita tidak bengong aja gitu kan. Tentu pasukan kita juga harus siap. Mungkin yang dibutuhkan katanya adalah medis dan juga konstruksi gitu kan, yang punya kemampuan untuk itu. Nah, kita persiapkan itu. Kalau misalnya misinya adalah peacekeeping, saya setuju dengan Pak Samsul tadi. Berarti ada jaminan menjaga perdamaian kan. Jadi perdamaian yang sudah ada itu yang kita jaga. Tapi kalau misalnya enforcement itu memaksakan perdamaian, itu butuh banyak diskusi dan pastinya agak susah untuk menyepakatinya gitu. Nah, itu dulu yang kita tunggu Mbak dari lembaga internasional atau coalition of the willing tadi katanya. Ini arahnya kemana gitu. Mas Fahmi, kalau melihat arahnya dari Presiden Prabowo Subianto, mana sih sebetulnya yang ingin dituju? Apakah kemudian harus sampai mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian sebagai langkah konkretnya? Yang bisa kita baca ya dari 20.000 itu adalah kapasitas yang disiapkan. Ya, saya kira kapasitas yang disiapkan bukan berarti itu berangkat seluruhnya sekaligus dalam secara serentak bersamaan 20.000, tidak. Ini kapasitas yang disiapkan adalah 20.000 dan bahkan bisa lebih. Itu kan kuncinya di situ. Artinya bahkan bisa lebih. Ini terkait dengan kapasitas yang disiapkan dan fasilitas kita di Sentul di pasukan pusat misi perdamaian kan juga terus melatih prajurit-prajurit kita untuk disiapkan disiapkan misi-misi internasional, bukan hanya dalam konteks Gaza, tapi ini sesuatu yang terus berjalan sehingga angka 20.000 yang disampaikan oleh Presiden itu memang bukan angka yang tidak masuk akal. Ini angka yang sudah dikalkulasi gitu ya, berdasarkan kemampuan kapasitas dari pusat misi perdamaian kita di Sentul. Dan termasuk juga kalau kita lihat sejak dalam 20 tahun terakhir kita sudah mengirim sekitar 25.000 personil ya, termasuk diantaranya sekitar 2.500 prajurit wanita ya untuk berbagai misi pasukan Garuda, sehingga ini kan bentuk yang bentuk kesiapan yang saya kira tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja itu tadi yang perlu kita diskusikan nanti mandatnya. Betul. Kan, gitu. Tapi kan begini Mas Fahmi, ketika mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah-daerah tertentu, pasti setiap daerah cukup punya karakteristik yang berbeda-beda. Mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, Kongo, ke Gaza, pasti juga persiapannya berbeda. Lalu bagaimana kesiapan yang harus dilakukan ketika kita bicara konteksnya pasukan ini akan dikirim ke Gaza? Ya, salah satu kompetensi terbaik dari TNI kita itu adalah kemampuan dalam hal pembinaan teritorial, ya. Kemampuan dalam hal membangun komunikasi sosial. Ya. Nah, dua hal ini yang selalu menjadi unggulan ya ketika TNI ditugaskan dalam berbagai misi internasional dimanapun di Afrika, di berbagai tempat. Dan TNI saya kira juga sudah punya kurikulum yang cukup memadai untuk bagaimana membekali para prajurit yang akan berangkat ini kemampuan-kemampuan tadi ya, termasuk juga apa karakteristik tempat, apa hal-hal yang perlu dikenali dan kemudian dipahami oleh para prajurit ini ketika mereka akan ditugaskan ke satu wilayah gitu ya. Dan kita sebenarnya juga kalau terkait konteks Timur Tengah, terutama kawasan Palestina, Gaza
kita juga nggak asing, ya. Kita pernah Indonesia pernah memimpin pasukan perdamaian PBB di sana ya di Gaza gitu ya. 1957. Pak Rais Abin itu komandan pasukan misi perdamaian PBB pertama dari Indonesia, dan itu ditempatkan di Gaza, dan itu harus melalui persetujuan Israel juga, dan kita disetujui. Oke. Pak Syamsu, gimana nih Pak, kajian mendalam seperti apa lagi yang kemudian harus betul-betul dipersiapkan dan dilakukan? Bukan main-main loh Pak, ranahnya di Gaza ini. Iya, bukan soal Gaza saja, tetapi soal mengirim warga negara Indonesia keluar. Tentu kita akan menghitung ulang apa target-targetnya kita. Tentu tidak lepas dari target strategisnya kita untuk berkontribusi untuk memerdekakan Palestina. Kalaupun kemudian ada yang merdeka juga dari yang lain tidak masalah, karena ada win-win solution yang masih kita lakukan. Tetapi yang paling penting itu adalah ada aspek lain, bahwa ini adalah sekali lagi adalah deklarasi posisi Indonesia dalam konteks global. Bahwa kita bukan hanya sekadar leader di Global South, bukan hanya sekadar leader di ASEAN, tetapi yang paling penting itu adalah kita adalah negara yang termasuk yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian, negara yang paling sering mengirimkan perdamaian. Kalau tidak salah ini yang sudah yang ke-37, yang ke-38 kalau ini jadi. Dan tentu itu adalah sebuah deklarasi bahwa memang Indonesia itu adalah negara yang selalu concern untuk menjaga perdamaian. Dan posisi itulah yang sebenarnya menjadi soft diplomasi yang paling strategis, bahwa kita itu adalah negara yang cinta damai, tetapi negara juga yang juga membuka ruang untuk bisa berkontribusi, sekaligus juga menjalin hubungan-hubungan yang lebih sinergi, lebih strategis ke depannya. Sehingga ini sangat membantu aspek-aspek yang lain, membantu teman-teman duta besar, membantu pergaulan internasional, perdagangan, dan lain-lain. Sehingga walaupun tidak ansih hanya pada sekedar di konteks militer, ada manfaat lain yang bangsa Indonesia dapatkan, dan kita worth it untuk mengirim atau memberi resiko kepada Tentara Nasional Indonesia yang luar biasa resikonya. Karena di tempat yang tidak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab dan siapa yang mesti kita klaim kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan atau jaminan dari pemberi mandat tadi. Nah, dengan rencana ini kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada pergeseran di pendekatan diplomatik, nampaknya dari kekuatan lunak ke kekuatan keras. Tapi bicara lagi soal jaminan, ini harus sangat berhati-hati nampaknya untuk melangkah, karena pertanyaannya kemudian bagaimana juga menjamin kehadiran pasukan perdamaian di sana betul-betul untuk misi perdamaian, tapi jangan sampai justru disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh salah satu pihak mungkin yang sekarang terlibat dalam perang. Dijawabnya nanti ya semuanya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.